Seolah-olah Tuhan itu mengenal kita lewat agama kita. Seolah-olah Tuhan mengenal kita lewat nama kita. Seolah-olah Tuhan mengenal kita lewat identitas yang ditulis di KTP. Pagi-pagi saya sedang berjemur, ada orang yang lewat. Saya tahu mau menyampaikan sesuatu pada saya, tapi dia nggak berani. Ketika sudah lewat saya panggil, ini buat beras. Nangis. Kok Bapak tahu kalau saya nggak punya beras? Orang kalau ditanya oleh kita punya beras atau tidak, belum tentu bisa menjawab yang sejujurnya. Pagi-pagi sudah ada orang yang datang. Gak saya suruh, gak apa. Udah bereskan taman, udah nyapu halaman. Saya tahu. Ada yang mau dibicarakan sama saya. Saya tegur. Ada apa kamu? Gak penting bagi saya nyapu taman, nyapu halaman. Biasanya juga enggak. Sambil menangis, anak saya sampai sekarang belum diterima rapotnya karena tertunggak 1 juta. Ya, saya masuk kamar, saya kasih. Udah gak usah bereskan taman, ambil dulu rapot anakmu. Nangis. Pas mau pergi ke sini, ada ibu-ibu udah tua jualan peye. Saya sendiri nggak pernah makan peye karena itu digoreng. Jadi saya sudah lama tidak makan yang gorengan-gorengan. Kalau ego akan mengatakan, ya saya tidak makan itu ego. Tapi kalau kesadaran tidak begitu. Sudah saya bilang hitung itu. Berapa semuanya. Kasihan dia jalan-jalan kemana-mana udah sepuh. Nangis ibu itu. Jadi kalau kita selalu bertekad setiap bangun tidur itu ingin menjadi sumber cinta, sumber kebahagiaan. Dalam sekejap aja, dalam perjalanan hidup, kita bisa membahagiakan banyak orang. Ya. Coba biasakan seperti itu. Lakukan segala sesuatu tanpa syarat. Jangan banyak berhitung. Kalau melakukan kebaikan, segala lupakan. Kalau saya cerita ini, kan saya sedang ngajar, bukan saya sedang pamer. Karena saya tidak mau menceritakan sesuatu yang saya tidak mengalaminya. Banyak yang lucu kan? Banyak sekali orang ngasih ceramah agama, menganjurkan sedekah. Dia sendiri menjadi penerima sedekah itu. Menganjurkan zakat. Dia sendiri yang paling banyak bagiannya ketika ada pembagian zakat. Menganjurkan berkurban, dia sendiri enggak. Bagian ngarungin daging aja. Banyak kayak gitu. Tapi masyarakat tidak sampai ke situ pikirannya. Dan sampai sekarang masih menganggap orang itu sebagai orang yang soleh. Pikiran kita sudah terbalik sejak lama. Nggak tahu saya pengen cerita itu. Semoga menginspirasi ya. Segala puji hanya milik Allah. Sang kehadiran, sang keberadaan. Beliau adalah Rabbul Alamin. yang menguasai seluruh semesta raya.
yang meliputi seluruh makhluknya tanpa batas, yang memenuhi seluruh ruang kosong, dan tidak ada satu ruang pun di semesta ini tanpa kehadirannya, yang maha memenuhi segala kebutuhan setiap makhluknya tanpa batas, yang cintanya tanpa batas, yang tidak pernah menghukum, tetapi selalu mengajak kita untuk kembali kepadanya, yang tidak pernah mengutuk, tidak pernah mengazab. Seburuk apapun perilaku kita, Dia hanya memanggil kita supaya kita pulang ke dalam pangkuannya. Orang itu mah kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita awali kajian kita saat ini dengan terus menyadari kehadirannya. Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk, senantiasa bekerja untuk memenuhi seluruh kebutuhan setiap makhluknya tanpa batas. Dia tidak pernah merasa berat untuk mengurusi semua kebutuhan makhluknya, karena Dia maha segalanya. Mari kita mohon ridhonya, mohon berkahnya. Kiranya ilmu yang dialirkan semesta kepada kita di pagi yang penuh berkah ini membangkitkan kesadaran kita, membangunkan tidur panjang kita, mengingatkan segala yang lupa dalam diri kita. Kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Topik kita hari ini, saya akan membuka rahasia tentang ayat kursi. Oleh karena itu maka judul kajian kita hari ini adalah Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Hati-hati ya. Saya duduk di kursi. Kalau saya duduk di kursi ini, antara saya dengan kursi sesuatu yang berbeda. Saya dua entitas yang berbeda, yang terpisah. Saya dengan kursi dua entitas yang berbeda. Jadi jangan membayangkan kursi Allah itu Allah sebagai suatu entitas dan punya kursi, kursinya adalah entitas yang lain. Seolah-olah Allah dengan kursinya itu sesuatu yang terpisah. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Banyak sekali para mufassirin memberikan tafsir tentang pernyataan ini, dan saya tidak akan menyampaikan semuanya. Saya akan menyampaikan yang kira-kira koheren dengan akal kita, bisa dibuktikan, dan pemahaman ini memberikan dampak yang pragmatis untuk kehidupan kita. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Ada yang mengatakan kursi itu adalah kuasa. Artinya kuasa Allah meliputi langit dan bumi. Masuk akal. Ada yang mengartikan kursi itu adalah ilmu. Jadi kursi Allah meliputi langit dan bumi. Artinya ilmu Allah itu tersebar di mana-mana. Ada yang mengatakan kursi itu adalah cinta. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Artinya cinta Allah itu meliputi langit dan bumi. Ingat ya, langit dan bumi. Orang-orang astronomi mengatakan bahwa langit itu ya ini, ruang kosong ini. Dan bumi itu adalah bumi tempat kita berpijak.
Nah, yang kayak bumi ini tentu saja bukan satu. Yang kayak bumi ini jumlahnya di satu galaksi aja bisa miliaran. Contoh saja, di galaksi Bima Sakti tempat kita tinggal ini ada sekitar 250 miliar buah planet yang kayak bumi ini. Di galaksi Bima Sakti ini ada miliaran bintang. Salah satu bintang yang bisa kita saksikan adalah matahari. Jadi matahari itu termasuk bintang disebutnya. Nah, yang kayak matahari ini jumlahnya miliaran. Sedangkan setiap bintang dia punya planetnya sendiri-sendiri. Sudah bisa dibayangkan, ya, satu bintang yang bernama matahari saja setidak-tidaknya sudah ditemukan ada 9 planet yang mengitarinya. Salah satunya adalah bumi. Ada Mars, ada Jupiter, ada Venus, ada Saturnus. Itu. Dulu Pluto juga dianggap planet, tapi para ilmuwan mengatakan Pluto tidak termasuk planet. Di setiap planet ada satelitnya lagi, bayangkan. Bumi kita ini punya satelit namanya bulan. Jadi untuk setiap planet ada satelitnya lagi. Bayangkan betapa kompleksnya alam semesta ini. Nah, Allah itu kursinya meliputi langit dan bumi. Sampai sekarang sudah ditemukan teleskop yang paling canggih. Dulu ada namanya teleskop Hubble. Itu yang mengungkap tentang asal muasal dari alam semesta. Sehingga teleskop Hubble pertama kali bisa memotret yang namanya mawar merah. Itu yang kemudian disebut supernova. Dan ketika teleskop Hubble bisa menangkap mawar merah itu, supernova itu, dari situlah kemudian semua ilmuwan menduga-duga tentang asal usul alam semesta. Sehingga muncullah berbagai teori tentang alam semesta. Salah satu teori yang dikenal sampai sekarang namanya teori Big Bang, yaitu ledakan besar dari alam semesta. Dari ledakan itulah kemudian terbentuklah berbagai macam atom. Dan yang pertama, dalam ledakan itu yang terbentuk 2 atom yang sangat luar biasa memenuhi alam semesta, yaitu atom hidrogen dan helium. Lalu bumi, alam semesta ini terus berkembang. Dalam proses perkembangan alam semesta yang terus menerus sampai sekarang tidak berhenti untuk berekspansi. Bahkan sekarang pun mungkin di tempat yang lain sedang terbentuk planet-planet baru yang tidak bisa diamati oleh kita saking jauhnya, saking luasnya. Sementara kita yang tidak belajar astronomi menganggap seolah-olah ya, yang namanya kehidupan itu hanya bumi ini dan matahari dan bulan. Karena itu yang kita kenal sejak dari kecil. Karena kita tidak pernah belajar astronomi. Bisa dibayangkan ya, orang-orang yang sempit seperti itu sudut pandangnya, cerita tentang alam semesta. Itu seperti seekor katak yang tinggal di sumur dan dia mengatakan bahwa dunia itu ya sumur tempat dia tinggal. Sangat berbeda dengan seekor burung elang yang setiap hari terus terbang melintasi gunung, melintasi laut, dan dia mengatakan dunia itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Itu dialog antara burung elang dengan katak. Lahir di sumur, besar di sumur, dapat pendidikan di sumur, bergaul dengan orang-orang, binatang-binatang yang sesumur dengan dia, dan dia mengambil kesimpulan seolah-olah dunia itu adalah sumur tempat dia tinggal. Makanya ada istilah seperti katak dalam
sumur. Ya. Berbeda dengan burung elang yang setiap hari terbang luas, sudut pandangnya luas. Dan dia tahu yang namanya dunia itu tidak